Ratusan tentara Australia kabur kocar-kacir diburu pasukan Kopassus. Konfrontasi bersejarah antara pasukan militer Indonesia dan Australia di wilayah Pulau Pasir NTT semakin memanas. Kabar terbaru muncul, unit militer Indonesia dan rakyat NTT berhasil memukul mundur ratusan tentara Australia yang didukung Amerika. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Australia sudah berhasil dipojokkan ke dua wilayah di perbatasan Pulau Pasir. Di antara 2.000 tentara Australia yang terperangkap, ada puluhan tentara bayaran Amerika yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian, pasukan Muslim Iran juga mengklaim telah berhasil merebut sengketa yang diduduki Australia, yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Australia di wilayah ini. Kemajuan pasukan khusus Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pertempuran kembali terbukti ratusan tentara bayaran asing Amerika yang dibayar Australia kocar-kacir kabur menghindari pasukan khusus Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tak disebutkan namanya, menyebut ratusan tentara bayaran asing Amerika kabur ke wilayah terpencil Australia. Mereka mencoba melarikan diri dari garis depan dalam kelompok kecil ke wilayah Australia. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh, ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Asia. Pejabat yang tak disebutkan namanya juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal dari. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Inggris dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya tidak memberikan angka personel dari Inggris. 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dan Amerika dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap pejabat yang tak disebutkan namanya, didapat dari laporan penduduk setempat beserta data berasal dari proses pengintaian. Di perbatasan Pulau Pasir ada tentara bayaran Inggris dari perusahaan militer swasta, 37 orang Inggris, 21 orang Perancis, dan 64 orang Amerika. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat. Kata pejabat yang tidak disebutkan namanya, was-was perang, Biden tarik pasukan militer AS dari Pulau Pasir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke Australia kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul dikerahkannya 100.000 pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan canggih di perbatasan Indonesia. Selengkapnya dalam program Squad Books CNBC Indonesia Senin 6 November berikut ini. Perkembangan militer dan alutsista di China dan Rusia dikabarkan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal John Hinton mengatakan, lambat laun China dan Rusia akan menjadi negara dalam kemampuan militer terkuat di dunia, apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di AS. Menyebut China dan Rusia sebagai ancaman adalah istilah yang tepat karena kecepatan pergerakan China dan Rusia sangat menakjubkan, ujar Hinton kepada wartawan di meja bundar Defense Wariters Group. Salah satu contohnya, kata Hinton, adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan China. AS sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tak lama setelah pemberitaan hipersonik China dimuat media. Dalam 5 tahun terakhir, AS telah melakukan tes hipersonik, sementara orang Cina telah melakukan ratusan, katanya lagi. Bukan cuma militer Cina, Hinton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi AS, sebab negara Presiden Vladimir Putin ini memiliki 1.500 senjata nuklir. Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang terkerahkan, sementara Cina punya setidaknya 20% dari itu. Jadi Anda juga harus khawatir dengan Rusia, katanya. Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir, dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik meski tidak secepat Cina. Sebelumnya, Cina sempat meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik DF-17 pada 2019. Rudal dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km, 1.200 mil, dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, dalam momentum konferensi militer terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu, Presiden China Xi Jinping telah meminta kepada pihak pertahanannya agar melakukan pengembangan, persenjataan, dan peralatan militer negara itu. Mengutip Global Times, seruan Xi ini dimanifestasikan dalam rencana 5 tahun Cina ke-14. Xi menilai langkah ini juga diperlukan untuk menyambut momen 100 tahun tentara pembebasan rakyat di 2027 mendatang.
Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi Tanoni di Kupang pada Jumat. Ferdi yang juga ketua Yayasan Peduli Timor Barat itu mengatakan bahwa klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT itu memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut dia, selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh. Bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote dan Alor, ujarnya. Hal itu lanjut dia terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, kata Ferdi Tanoni, sejak ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan. Ferdi Tanoni menilai selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri. Padahal gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timor Rote, Sabu, dan Alor. Oleh karena itu, Ferdi Tanoni mendesak Kementerian Sekretariat Negara RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan presiden tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo. Kedaulatan NKRI mulai digerus dengan klaim sejumlah pulau oleh negara tetangga beberapa tahun terakhir. Terbaru klaim atas pulau di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Australia. Pulau itu adalah Pulau Pasir di selatan Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Walaupun masih dimiliki Indonesia, namun nyatanya pulau itu oleh pemerintah Australia telah ditetapkan jadi cagar alam. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @SaiVideo, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese secara terang-terangan mengakui klaim atas Pulau Pasir itu. Dirinya menyebut kalau pihaknya menyadari betul adanya resiko di kawasan Pasifik sehingga pihaknya bersikeras atas Pulau Pasir. Dalam sejarah Australia, gugusan Pulau Pasir 100% adalah kepemilikan kami, katanya. Untuk itu, kata dia, pemerintah Indonesia harusnya mengerti dengan situasi tersebut.